Pemirsa, Polda Jawa Timur terus menyelidiki kasus penemuan mayat dalam koper di bawah jembatan penghubung Blitar Kediri kemarin siang. Informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Frans Barung, dan dengan ayah korban di Kediri melalui sambungan Skype. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore, Anyus TV. Selamat Baik. sore juga pemirsa Anyus TV dimanapun berada. Baik, saya ingin ke Pak Frans terlebih dahulu. Pak Frans, apakah polisi Ya, sudah menemukan titik terang siapa pelaku pembunuhan sadis ini? halo. Eh, Kemajuan signifikan ada tentunya dari pemeriksaan saksi-saksi yang ada. Tetapi ingat bahwa penyidik ini merangkaikan sesuatu novum ke novum lainnya untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dan kalau membuat terang suatu tindak pidana tentunya ada hal yang kami kritisi sementara dari publik dalam rangka kemajuan daripada penyidikan ini, terutama untuk menemukan tersangkanya. Nah dari situlah akhirnya kita sepakat bahwa apa yang kita lakukan, pemeriksaan saksi-saksi di dua lokus ini, lokus delikti baik di Kediri maupun di Blitar Kota ini akan kita lakukan secara maraton dalam rangka kita mendapatkan hasilnya. Dan tentunya perlu kita jelaskan juga ke publik bahwa kasus ini memang mendapat sorotan. Kenapa mendapat sorotan? Karena yang bersangkutan ini selain masih bujangan juga merupakan guru honorer administrasi dan sekaligus guru honorer menari ya. Jadi memang ada beberapa kecurigaan dari publik bahwa ini beberapa hal yang kita fokuskan. Antara lain kita fokus pada pengambilan harta korban, pengambilan uang korban, dan pengambilan dan motif asmara. Nah itu akan kita lakukan nantinya dalam rangka kita menemukan tersangkanya. Nah rangkaian-rangkaian ini biarlah penyidik bekerja dulu karena baru 1 hari ini. Memang kasus ini mendapat perhatian karena ada mutilasi yang terjadi. Sampai dengan saat sekarang kepala daripada korban almarhum Budi Hartanto ini belum kita dapatkan. Oleh karena itu Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Luki Hermawan menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya kepada pihak keluarga dan percayakan kepada kepolisian bahwa kita akan mengungkap ini walaupun memang tempo waktunya agak kita minta kepada publik bersabar karena memang merangkai suatu tindak pidana tidak semudah daripada kita merangkai karakter ya. Perlu ada hal-hal yang perlu kita rangkaikan untuk membuat terang tindak pidana itu. Baik, kita tahan dulu Pak Frans, saya ingin ke ayah korban. Pak, apakah benar 1 hari sebelum ditemukan meninggal dunia, begitu korban, Budi sempat berkomunikasi melalui grup WhatsApp keluarga, begitu? Apa yang ia katakan? Iya, Bapak Jarmadi. Enggak kontak. Enggak ada kontak. Kontak terakhir dengan korban apa, Pak? Suaranya masuk. Belum dimatikan. Ya, mau berangkat itu jam 4 itu minta pamit ke orang tua. Saya ingin ke ruko. Itu aja. Dengan siapa? Tidak memberitahu, Pak? Ya saya dengan ibunya. Pak Darmaji, sesungguhnya keseharian dari putra Anda seperti apa, Pak? Ya baik, nggak pernah macam-macam, sopan kepada orang tua, ada pastor. Ya. Disebutkan juga sebelum berangkat beliau membawa sejumlah uang ya, begitu ya, Pak? Saya kurang tahu. Apa tahu mungkin teman dekat korban, Pak, siapa saja begitu? Ya. Teman dekat dari korban begitu, Pak, apakah mengetahui? Nggak mengetahui. Karena ini kan menurut polisi antara motifnya antara memang perampokan atau asmara begitu, Pak? Belum punya kekasih. Belum punya kekasih. Belum punya. Bapak sendiri sudah dimintai keterangan ya, Pak, oleh polisi? Belum. Belum dimintai keterangan, Pak? Belum. Ada kecurigaan mungkin, Pak, kepada pihak-pihak tertentu? Saya kurang tahu ya. Nggak ada kecurigaan ya.
Jadi tidak tahu teman Tidak dekat tahu. dari korban siapa, kemudian juga Ya. orang-orang yang dicurigai tidak tahu begitu keluarga ya Pak? Ya, kurang tahu ya. Saya nggak tahu. Mengapa keluarga akhirnya memutuskan begitu Pak untuk memakamkan jenazah korban walaupun ada bagian tubuh yang belum ditemukan? Ya nanti kalau ketemu ya dikuburkan ya. Baik, baik. Baik, saya ingin ke Pak Frans. Pak Frans, dengan ada bagian tubuh yang belum ditemukan, apakah ini menjadi kesulitan begitu bagi polisi untuk mengungkap kasus ini? Ya begini ya, kepolisian sebenarnya walaupun identitas penting ini, kepala itu merupakan identitas penting dalam identification ya. Scientific identification itu salah satu ditentukan adalah bagian vital daripada tubuh seseorang. Nah, bagian vital tubuh seseorang itu menyangkut tentang kepala, karena di sini ada susunan gigi, kemudian retina mata, dan lain sebagainya yang menunjukkan tentang bagaimana ciri-ciri wajah daripada seseorang. Tetapi kita di kepolisian ini memiliki yang namanya automatic mobile identification, yang akhirnya dengan sidik jari pun kita sudah menentukan seorang ini siapa dan bertempat tinggal di mana, kerjanya apa, sesuai dengan koneksi yang kita dapat dari ID yang bersangkutan. Akhirnya kita mendapatkan ID-nya bernama almarhum Budi Hartanto yang bertempat tinggal di Kediri. Nah, itulah yang akan kita rangkaikan nanti dalam suatu pemeriksaan, dalam sesuatu mencari bukti yang lain, merangkaikan hukum-hukum yang ada dalam rangka menemukan yang bersangkutan. Saya percayalah begini, publik tidak usah khawatir bahwa kita Polda Jawa Timur bekerja ya cukup maksimal, dan kita ambil alih dua ini untuk memaksimalkan dalam rangka kita membuat terang suatu tindak pidana. Belum ada, saya kira apa yang kasus besar yang belum pernah kita ungkap ya, semua kita bisa ungkap. Tapi butuh memang waktu, butuh yang namanya kesabaran, butuh yang namanya kerjasama dari semua komponen masyarakat dalam rangka mengungkap ini. Contoh yang paling penting kerjasamanya adalah bagaimana masyarakat memberikan kita informasi, memberikan kita hal-hal yang penting dalam rangka pengungkapan ini. Itu yang kita butuhkan sebenarnya. Oke. Baik Pak Frans, kita sejenak kembali ke Pak Darmaji, ayah korban. Pak Darmaji, sesungguhnya almarhum putra Anda sudah lamakah Pak sebagai guru kesenian mengajar di SDN Banjarmelati ya Pak? Ya, sudah. Selain itu apalagi aktivitas beliau Pak? Aktivitasnya ya itu kursus tari itu. Oke. Seperti apa kepribadian dari almarhum Pak? Kepribadiannya ya sopan santun ya, pernah ada macam-macam. Apakah keluarga sesungguhnya Pak mengetahui barangkali putra Anda sering bergaulnya dengan siapa, bersahabat di sekitar rumah atau seperti apa Pak? Ya di sekitar rumah ya sopan santun, enggak apa ya. Kalau komunikasi dengan keluarga intens tidak Pak almarhum ini? Ya supel, ya. Kerap berkomunikasi dengan keluarga. Biasanya apa Pak yang diceritakan kalau dengan keluarga, komunikasinya bicara tentang apa? Hanya ya hanya humor humoris, nggak pernah cerita. Suka bercanda begitu ya Pak almarhum? Saya suka bercanda gitu aja, nggak pernah. Yang lain nggak pernah. Pak, siapa pertama kali anggota keluarga yang mengetahui bahwa jenazah yang ditemukan di dalam koper adalah putra Bapak? Saya kurang tahu ya. Yang jelas saya waktu kerja disuruh pulang gitu aja. Dan yang menyampaikan informasi itu kepada Bapak waktu itu siapa Pak? Ya, ponakan saya. Oke. Pak Frans, saya kembali kepada Anda Pak. Benarkah bahwa saksi-saksi yang sudah
diperiksa disebutkan ada 5 merupakan laki-laki semuanya, Pak. Identitas saksi ada wanita, ada pria, ada juga karena sudah lebih daripada 10 yang kita periksa ya, saksi. Menyangkut tentang aktivitas, menyangkut tentang tarian yang bersangkutan. Tapi begini loh ya, saya belum masuk ke esensi. Kalau esensi sudah kita masuk, berarti kita membuka yang namanya kesulitan nanti dalam penyidikan. Begini, percayakan saja bahwa rangkaian ini bisa kita temukan. Ya, rangkaian satu tindak pidana ini bisa kita temukan. Ada 2 lokus di sana, Kediri dan Blitar Kota. Yang meninggal adalah seorang laki-laki berumur 28 tahun. Dan kemudian yang bekerja sebagai guru honorer dengan pekerjaan mengajar di kesenian. Nah, kita fokus memang ke sana. Tetapi ada sesuatu yang belum bisa saya sampaikan ke publik ini. Karena penting bagi kepolisian dalam rangka menyembunyikan informasi untuk kepentingan penyidikan. Apa kepentingan penyidik? Membuka tabir tindak pidana ini. Siapa pelakunya, motifnya, dan lain sebagainya. Pak Frans, ini pembunuhannya kan bisa dikategorikan sadis begitu ya Pak, ya, dimutilasi kemudian dibuang begitu dalam koper. Apakah mungkin ini dilakukan satu orang atau ada sekelompok begitu yang melakukan hal ini? Masih ingatkah histori perjalanan kasusnya hampir sama dengan kasus-kasus lainnya? Misalnya contoh tukang pijat yang kemudian membunuh seorang ibu-ibu itu dan kemudian dimasukkan koper. Awalnya kita sudah curiga bahwa ketika kejadian ini pelaku ini lebih daripada 1 orang. Kenapa? Ada unsur yang namanya membantu, ada unsur yang namanya minimal dia mempermudah pekerjaan daripada pembunuhan ini sehingga terjadi pembunuhan itu. Ini minimal seperti itu. Atau dia membantu mengemudikan kendaraannya sehingga sampai di Blitar Kota. Nah, perjalanan dari Kediri ke Blitar Kota ini cukup jauh ya. Nah, sehingga memang kita menduga ini dikerjakan lebih daripada 1 orang. Karena ada beberapa hal, fakta-fakta di lapangan, ya polisi itu selalu berangkat dari namanya lokus delikti atau tempat kejadian perkara. Selalu berangkat dari situ. Pengungkapan kasus-kasus besar, pengungkapan kasus-kasus yang menyita perhatian publik selalu diawali dengan lokus delikti. Dengan lokus delikti atau tempat kejadian perkara itu sudah berbunyi sebenarnya. Nah, berbunyinya tetapi ada hal tertentu yang masih kita menduga. Kami menduga ini lebih daripada 1 orang. Minimal ada yang membantu atau melancarkan suatu tindak pidana itu sehingga terjadi. Nah, kenapa? Karena ya satu lagi ada alat yang kita temukan namanya koper dan memasukkan itu tentu dilakukan dengan 1 orang lebih yang bisa membuat koper itu masuk ke bawah jembatan dan terjadi suatu tindak pidana pembunuhan. Ini minimal seperti ini. Ya, baik. Barangkali ada yang ingin disampaikan oleh Pak Darmaji, orang tua korban, langsung kepada Pak Frans, Kabid Humas Polda Jawa Timur. Pak Darmaji, silakan. Saya ingin supaya prosesnya cepat selesai dan cepat ditemukan pembunuhnya, cepat ditemukan. Baik. Berharap agar kasusnya bisa segera pembunuhnya segera ditangkap begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Darmaji sudah bergabung bersama kami dan juga Pak Frans dari Polda Jawa Timur sudah bergabung di INTV.